Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika kita apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwa Afida. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan ancaman terhadap kesatuan ekonomi Indonesia. Ancaman di bidang ekonomi Indonesia berkaitan dengan globalisasi perekonomian menyebabkan penghapusan terhadap batasan yang terkait arus modal, barang dan jasa. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar tingkat global. Sebaliknya, produk global luar negeri juga dapat masuk ke dalam Indonesia dengan mudah. Hal tersebut dapat mengancam bagi perekonomian Indonesia. Adapun beberapa kasus ancaman ekonomi Indonesia yang sangat familiar di telinga Indonesia, yakni banjirnya barang impor. Barang dari luar negeri tersebut dapat mengakibatkan barang-barang lokal terusak, terutama barang tradisional, sehingga kalah untuk bersaing. Kita boleh saja menggunakan barang impor dari negara tetangga, tetapi kita tidak boleh lupa akan keragaman asli milik kita. Yang kedua, ada kesempatan kerja yang semakin sempit dan kemiskinan yang sulit dikendalikan. Hingga saat ini, kasus tersebut masih belum bisa diatasi dengan serius. Bukan hanya kesempatan kerja semakin sempit, tumbuhnya pendapatan nasional akan semakin lambat. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan Indonesia sangat tinggi. Yang ketiga, kalian pasti sudah sering mendengarnya, yaitu korupsi merajalela. Korupsi masih menjadi angka yang sangat besar di Indonesia. Pemegang kekuasaan atau para petinggi negara Indonesia sering kali menggunakan kewenangannya dengan salah. Pemegang kekuasaan dan para petinggi negara Indonesia seringkali menggunakan kewenangannya di jalur yang salah, sehingga menciptakan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia sendiri. Menurut saya, ada beberapa cara untuk mengatasi ancaman perekonomian di Indonesia, yakni dengan menekan angka impor dari luar negeri, menyediakan lebih banyak lapangan kerja, memberikan penanganan serius terhadap besarnya masalah korupsi di negara kita, dan masih banyak lagi cara untuk mengatasinya. Kesimpulannya adalah, ancaman dari bidang ekonomi pasti dirasakan oleh setiap negara. Dengan menerapkan kebijakan yang baik, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, menekan angka korupsi. Dengan menerapkan kebijakan yang baik, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, menekan angka korupsi, mengurangi kebiasaan impor dan hutang luar negeri, maka Indonesia bisa menjadi negara yang stabil. Sebagai individu, kita juga harus memiliki solusi tersendiri untuk terhindar dari ancaman ekonomi, yakni dengan ikut serta mengembangkan produk asli milik kita, bekerja keras, berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang makmur dan anti korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, alo afida taimasu, afida taiwan kudasai. Indonesia no banyumasu desu, daigakusei desu, suretsu isuramu daigakusei, Fudin Zuri Purwakarta. Watashi wa Kurwanto tafshiru a. Indonesia no banyumasu desu, daigasu. Yang dua, salah. Kasus tersebut masih salah lah. Memberikan pangan sih kebijakan yang